informasi semuanya itu di sini, di fungsi gelombang. Misalkan kita ingin mencari energinya, mencari momentumnya, semua informasinya di sini. Nah, kemudian yang kedua, alat untuk mengukur. Nah, itu alat untuk mengukur. Misalkan saya ingin mengukur energinya berapa. Nah, itu yang disebut dengan operator. Ya, operator di fisika kuantum itu harus hermit. Kalau tidak hermit, nanti nilainya tidak akan real. Jadi nilainya itu bisa imajiner, tapi kalau hermit nilainya selalu real. Itu ya. Contohnya misalkan operator untuk energi, misalkan itu Hamiltonian. Kalau operator momentum itu ada sendiri, B, I, min, I, H bar, nah itu dan seterusnya. Jadi itu ada sendiri. Nah, kemudian postulat yang ketiga, nah ini dia, pengukuran besaran fisik K atau fisik itu menggunakan operator yang tadi saya katakan, operator hermit. Misalkan saya ingin mengukur energi, berarti ini harus hermit, harus Hamiltonian. Ini nanti munculnya di sini adalah energi. Gitu. Nah, itu prinsip dasarnya. Kemudian yang keempat, prinsip keempat, ini disebut dengan sifat probabilistik. Misalkan kita punya fungsi gelombang yang lengkap. Namanya yang lengkap itu adalah ada syaratnya, yaitu penjumlahan semua fungsi gelombang. Ini fungsi gelombang yang memenuhi persamaan Schrödinger, yang ini semua, atau memenuhi persamaan gelombang, atau memenuhi persamaan keadaan. Misalkan ini ya. Nah, probabilitas ditemukannya suatu keadaan kuantum I, nah, peluang, ya kan, kuantum I itu bisa 1, 2, 3, tulisnya begini, probabilitas C ini dikuadratkan, harga mutlaknya dikuadratkan, ini CI dikali CI dikit bintang, artinya bahwa kalau ini nanti adalah bilangan kompleks, misalkan A plus IB, ini yang CI ada bintangnya di atas ini, itu menjadi A min IB. Jadi kalau dikalikan nilainya pasti real. Nah, ini yang kalau mencari probabilitasnya. Nah, sistem yang kelima itu juga mempunyai keadaan yang disebut keadaan evolusi. Evolusi itu kan kalau misalkan elektron itu waktunya, tempatnya kan tidak selalu berada di satu tempat. Dia bergerak sekeliling inti atom. Nah, persamaan evolusinya itu menulisnya seperti ini, seperti yang kalian lihat. Nah, ini adalah 5 sistem di fisika kuantum yang kalian harus tahu. Ya, dari 1, gitu kan. Ini melukiskan semua keadaan fisika kuantum. Operator itu adalah untuk mengukur besaran fisika. Ya kan? Operatornya harus hermit. Kemudian caranya mengukur begini, lalu muncul nilainya. Kemudian yang 4, probabilitas ditemukannya partikel itu pada keadaan I, kalau keadaan 1 ya ini C1, keadaan 2 ya C2, bintang itu ya, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah evolusi sistem kuantum. Nah, kalau kita mempelajari
mempelajari keadaan kuantum ini contoh aja. Misalkan nih, ya, C1 dan C2 ini konstanta. Nah, ini harus selalu membentuk ruang vektor linier. Jadi kalau dituliskan, saya tidak mengajarkan ruang vektor linier, nanti kalian baca sendiri. Tapi saya ingin menunjukkan beberapa contoh yang penting. Nah, saya lihatkan nih, dari persamaan Schrödinger dulu aja. Persamaan Schrödinger itu menulisnya begini. Ya. Ini persamaan Schrödinger yang kayut waktu. Nah, ini yang kayut waktu. Artinya tergantung pada waktu. Ini ada titik, ini ada T-nya. Gitu. Kalau yang tidak kayut waktu, ini sesudah ini kalau kalian nanti, saya tidak mengajarkan bagaimana mendapatkan yang tidak kayut waktu ya. Itu hanya sistem pemisahan variabel aja. Nah, yang tidak kayut waktu itu nanti ditentukan dengan pemisahan variabel. Saya tidak mengenalnya dari awal, pasti tidak akan sampai ya. Tapi kalau kalian melihat nanti, ini meskipun tidak mengerti, dilihat dulu saja. Nanti akan mengerti. Jadi tidak usah terlalu bingung. Dilihat dulu ada lima postulat fisika kuantum. Kemudian ada persamaan Schrödinger kayut waktu, ya kan? Ini. Kemudian bisa digunakan pemisahan variabel untuk mendapatkan This call is now being recorded. Yang tidak kayut waktu, yang stasioner. Nah, yang ini adalah operator energi. Yang ini adalah operator momentum. Kalau untuk satu dimensi, ini operator momentum itu sama dengan I bar dou X. Itu satu dimensi. Kalau 3 dimensi, I bar dikalikan nabla di sini. Ya. Nah, kalau kita menggunakan operator untuk, tadi sudah saya jelaskan, untuk mengukur, nah ini ada beberapa operator. Operator posisi ini untuk mengukur X. Operator momentum, ini untuk mengukur momentum. Operator Hamiltonian, ini untuk mengukur energi. Tadi saya menyebutkan operator Hamiltonian. Nah, yang paling penting lagi sifatnya, operator itu sifatnya AB tidak sama dengan BA. Ya. Jadi kalau kalian menuliskan, ini nanti jadinya begini. AB psi tidak sama dengan BA psi. Jadi artinya AB tidak sama dengan BA itu apabila dikenakan pada fungsi gelombang, itu hasilnya tidak sama kalau ini urutannya berbeda. Itu tidak selalu, tapi kadang-kadang bisa sama. Ya, bisa sama. Tapi ini sebagian besar sifat umumnya tidak sama. Itu yang harus kalian tahu. Kemudian sifat-sifat yang lain dari operator ini gini. Operator dikenakan konstanta kali fungsi gelombang, hasilnya menjadi konstanta operator kali fungsi gelombangnya. Operator dikenakan begini, hasilnya adalah ini operator dan seterusnya. Ya, semua kompleks.
Nah, ini operator yang conjugate Hermit. Ini untuk yang angkatan 2019 gimana? Ini susah sekali ya. Sulit ya, tapi dilihat saja. Nanti akan jadi mudah. Ini yang 2019 siapa ini? Saya Pak. Oh, iya. Dilihat dulu ya. Mungkin yang 2018 saja juga mungkin sulit ya. Atau masih sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Halo? Sudah agak lupa Pak. Kalau dulu Bu Parmi yang ngajar atau Pak Cari? Nggih, Bu Parmi. Itu yang diajarkan apa? Persamaan gelombang ya? Saya lupa ada 5 Pak. Yang Oh benar gitu. Iya. Iya, itu tidak lagi. Soalnya nanti rektor kami itu fisika kuantumnya ada ya. Nah kebetulan yang buat kan saya, jadi ya harus diperhatikan juga. Nah, tapi ini saya tidak menjelaskan soal-soalnya ya, saya hanya menjelaskan yang saya bisa jelaskan aja, karena kan tidak mungkin saya menjelaskan secara penuh ya, semuanya. Kemudian yang penting lagi ini adalah komutator. Nah, komutator. Sifat komutator ini AB itu sama dengan AB min BA. Ini namanya ini komutator yang seperti ini. Bisa dilihat di layar Mas ya? Masih bisa ya? Halo? Bisa Pak. Nah, ini cara menyelesaikan, kalian harus hafal yang ini. Kalau mau menyelesaikan itu harus hafal operatornya. Misalkan seperti tadi operator energi ini seperti ini, momentum seperti ini gitu kan. Ada berapa operator tadi yang saya ini ya? Operator Hamiltonan itu gini gitu kan. Nah, kalau mau mengerjakan itu ini. Nah, ini sifatnya, tapi kalian harus meletakkan fungsi gelombangnya. Jadi di sini tidak boleh kalau tidak diletakkan fungsi gelombangnya, nanti hasilnya tidak bisa dibuktikan. Jadi harus fungsi gelombangnya diletakkan di sini ada fungsi gelombang, di sini ada fungsi gelombang, lalu diproses sama apa tidak. Nah, misal kalau AA ya jelas sama pasti, AFA pasti sama. Nah, A dengan konstanta pasti sama. Ini nanti kalian bisa buktikan. AA itu kan AA dikenakan psi dikurangi AA dikenakan psi kan pasti hasilnya sama. Kalau AFA dikenakan psi sama, FAA dikenakan psi itu juga sama. Karena itu hanya mengandung A semua. Kalau mengandung A semua itu dibolak-balik pasti sama. Ini juga begitu. Ini kalau dikenakan dengan ini konstanta, ini operator, dibolak-balik juga nilainya sama. Nah, ini sifatnya AA itu. Nah, ini. Nah, kalian bisa coba membuktikan yang ini. Ini tak saya buktikan nih. Nah, ini juga saya buktikan. Ini saya buktikan. Ini contoh. Misalkan komutator ini, XBX. Ini nilainya berapa? Ya, XBX, BXX. X itu ini, B itu ini. Ya kan? Kalau dimasukkan jadinya begini. XB, psi, XB min BX, psi. Ya kan? Nah, yang ini psinya kena di sini dulu. Ini kena ini dulu. Kemudian yang sebelah sini itu kena X dulu. Ya kan, ini kan kena X dulu. X dikenakan psi jadi X psi. Kalau ini P dikenakan psi jadinya ini. Ya kan? Tetap tidak bisa. Nah, kalau diselesaikan yang ini, yang sebelah ini hasilnya kan IH do psi de ini kan hasilnya IHX. X tetap, ya kan? IHX do psi do X.
Yang ini kalau dikenakan itu jadi dua kali. X-nya keluar dulu, ini dikeluarkan. Jadi I min IH, tapi min dengan min jadi plus ya. Jadi plus ya. IH, X-nya keluar di sini. Nih, yang kena ini. Kemudian ini yang dikeluarkan. Nih, IH P. Ini dikeluarkan, jadi ini yang kena ini. Nah, D itu 1. Ya kan? Berarti ini dengan ini kan sama. Coret jadi hasilnya IH P ini. Nah, kalau P-nya dihilangkan, ya X hasilnya adalah ini. Itu komutator. Jadi kalau kalian mengerjakan itu, nah bisa kalian buktikan dengan cara yang sama seperti ini. Sampai di sini sudah mengerti? Halo? Halo? Sampai di sini sudah mengerti? Ada lumayan Pak. Halo? 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 Iya Pak. Sampai di sini sudah mengerti kan? Atau ada yang mau bertanya? Halo? Izin bertanya Pak. Masih belum paham yang komutator yang hermit Pak. Ini aja komutator itu operasinya aja yang kalian lihat ya. Ini saya kembali lagi ya. Ini aja yang perlu. Sifat Hermitian itu kan hanya menunjukkan bahwa nanti hasilnya itu bilangan real, ya kan? Yang Hermit itu apa yang disebut Hermit itu didasarkan pada sifat-sifat yang didefinisikan sebagai Hermit. Tapi itu bisa kalian lihat nanti di baca sendiri. Yang dimaksud Hermit itu apa? Yang pertama itu harus linear. Ya, linear seperti yang tadi. Sifatnya linear. Terus di ruang vektor yang linear. Nah, kalau pengen belajar ruang vektor ya matrik dan ruang vektor. Ya, jadi itu agak beda lagi. Jadi, ya salah satunya yang membentuk ruang Hermit itu harus ruang vektornya itu linear. Ya, kalau nggak linear nggak bisa. Sifat-sifatnya bisa dilihat tadi di segi atas ya. Nah, tapi yang penting kalian cari cara mencari operator ini, bahwa operator itu kalau nilai ini berapa nih gitu kan, itu kalian harus prosesnya begini ya kan? Jadi XP PX P itu kan ini, X-nya itu diganti X biasa. PX itu terus ini, X-nya itu dikenakan itu jadinya XP gitu. Jadi ini diturunkan terhadap P dulu, ini hasilnya ini. Kalau ini min dengan min jadi plus ya, diturunkan terhadap 2, X dan P. Jadi pertama itu X, ya X-nya itu bisa dikeluarkan, dituliskan di P di X. Atau terus kedua P-nya dikeluarkan, nah dan nilainya ini kan sama, nah gitu. Nah, kalian juga harus mencoba membuktikan yang sifat-sifat komutator seperti ini. Kok bisa ya? Cara membuktikannya gimana nih ya gitu. Kemudian saya tuliskan ini karena nanti waktunya juga mungkin saya hanya sampai jam 5 aja. Konsep pengukuran dalam fisika kuantum, dalam mekanika kuantum. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian
ini contoh, misalkan ada momentum linear gini. Apakah momentum linear mengubah keadaan partikel jika keadaan partikel satu ukuran dinyatakan oleh fungsi gelombang? Jadi ketika diukur, maksudnya itu ketika diukur, apakah fungsi gelombang ini berubah atau tidak? Nah itu maksudnya. Jadi kalau kalian memasukkan di sini, kalian turunkan, ternyata fungsi gelombangnya tidak berubah. Misalkan ini aja. Ini kalian kalau menurunkan di sini, diturunkan aja. P dikenakan si X, berarti min IH duduk X dikenakan ini. Diturunkan, ya kan? Kemudian diukur. Nah, nanti hasilnya momentumnya berapa, terus fungsi gelombangnya berubah apa tidak. Gitu ya. Oke, itu bisa diselesaikan. Udah ya? Terus yang kedua adalah nilai harap. Nilai harap itu mengukurnya begini. Misalkan kalau di sini itu diganti dengan apa? Hamiltonan berarti energi. Nilai harap energinya atau nilai rata-rata energinya atau gimana ya? Nilai yang mungkin muncul energinya. Atau nilai rata-rata energinya gitu. Ini berarti Hamilton, ini diganti Hamilton. Kalau ini momentum, ya ini diganti momentum. Ya. Itu kalau mencari nilai rata-ratanya. Nah, menulisnya kalau ini tidak ternormalisasi, menulisnya begini. Kalau ternormalisasi, yang bawah ini nilainya 1. Ya. Jadi fungsi itu ada, fungsi gelombang itu ada ternormalisasi, ada yang tidak ternormalisasi. Kalau yang ternormalisasi itu nilainya bawahnya 1, artinya nilai harap seluruhnya itu nilainya 1. Itu yang dimaksud ternormalisasi. Misalkan rata-rata ditemukannya suatu partikel di dalam kotak tak terhingga. Nah itu ya di seluruh kotak yang tak terhingga itu pasti 1. Semuanya nilai probabilitas ditemukannya di situ semua. Nah itu artinya ternormalisasi. Jadi probabilitas total itu 1 kalau itu normalisasi. Tapi kalau tidak ternormalisasi, probabilitasnya itu tidak 1. Nah gitu. Karena itu harus dibagi di sini. Ya. Nah, ini penulisan di dalam fisika kuantum tadi sudah saya jelaskan ini. Nah, probabilitas ditemukannya. Nah, ini probabilitas ditemukannya atau rata-rata energinya itu ini. Jadi ini bukan rata-rata energi ya, ini operatornya. Misalkan gini, ini kalau ini energi ya berarti ini energi gitu ya. Kalau ini momentum gitu kan. Rata-rata energinya, nah nulisnya begini. Jadi nilai eigen, ini namanya nilai eigen. Ini adalah fungsi eigen, ini adalah operator. Ini nilai eigen. Nilai eigennya, misalkan A1, P1 probabilitasnya dikalikan probabilitasnya. 1 ya 1 semua, 2 ya 2 semua, dijumlahkan seluruhnya. Nah itu namanya nilai harap dari operator itu. Gitu ya. Nah, tapi ingat ini P ini diperoleh dari mana? Nah, P itu memperolehnya begini. Nah, ini harus tahu. P itu memperolehnya begitu ya. Itu C itu mana? C itu adalah komponen ini. Nih. Jadi C itu adalah komponen ini. C2, C, dan seterusnya. Ini ya. Jadi P diperoleh dengan cara ini, gitu kan? Kemudian kalau ingin mencari rata-rata energinya berarti dikalikan dengan energinya pada keadaan tersebut. Nah begitu. Contoh, nah, ini contoh.
misalkan kita mempunyai suatu fungsi gelombang, atau ini kalau di kuantum bisa juga disebut vektor eigen atau vektor keadaan, boleh. Ya. Kalau itu yang kita dapatkan, ini sudah diketahui, ini ortonormal. Artinya ortonormal itu berarti pertama saling tegak lurus, yang kedua itu ternormalisasi. Artinya apa? Psi 1 ini kalau dikenakan dengan psi 1 yang sama, diintegralkan nilainya 1. Psi 2 itu dengan psi 2 diintegralkan nilainya 1. Psi 3 dengan psi 3 jadi didotkan atau diintegralkan nilainya 1. Tapi kalau psi 2 dengan psi 1 itu nilainya 0. Jadi seperti kalau kalian punya vektor IJK, I dot I 1, I dot J 0 gitu itu. Itu namanya ortonormal. Karena itu berkaitan dengan fungsi. Tegak lurus gitu maksudnya, tetapi nilainya adalah satu-satuan. Nah, pertanyaannya adalah apakah si X ini adalah ternormalisasi? Ya. Nah, betul. kalau kalian ingin mencari itu ternormalisasi dulu. Kan udah ada Nih konstanta ya? penyelesaiannya, saya tidak. Nah ini, Kan? Psi itu berarti ini dikalikan, tapi ini sebenarnya didotkan ya, dikali dot titik gitu ya. Tapi di dalam fisika kuantum ini sudah boleh sebenarnya. Tapi tidak boleh dikalikan langsung operasinya di sini, lihat nih. Ada kurung, ada koma. Ada kurung, ada koma. Ini bukan dikalikan langsung. Tetapi ini kalau fungsi namanya diintegralkan nanti. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu sifat ortonormalnya, tidak perlu diintegralkan. Kalau ini psi 1 dengan psi 1, itu nilainya pasti 1. Psi 1 dengan psi 2 nilainya 0, tidak perlu ditulis. Psi 1 dengan psi 3 nilainya 0, tidak perlu ditulis. Nah, psi 2 dengan psi 2 itu ditulis. 2/3 kali 2/3 4/9. Ya kan? Ini juga sama. Psi 3 dengan psi 1 nilainya 0, tidak perlu ditulis. Psi 3 dengan psi 2 nilainya 0. Hanya hasilnya dengan psi 3 dengan psi 3. Hanya akar 2 kali akar 2 2, 3 kali 3 9. Nah, dihitung. Kalau nilainya 1 namanya ternormalisasi. Seperti yang kalian lihat. Itu ya. Sudah bisa mengerti sampai di sini? Halo? Halo? Masih ada yang lihat? Sudah bisa mengerti ya? Halo? Ini masih mendengarkan semua atau sudah tidak mendengarkan semua? Masih Pak. Suaranya mendengung, kok mendengung ya? Baik, ini saya melanjutkan. Ini sekarang peluang partikel nih, lihat. Ada peluang partikel. Peluang partikel, misalkan keadaan psi 1, psi 2, dan psi 3. Ini atau probabilitas ditemukannya partikel pada keadaan psi 1 atau pada keadaan ini. Ya, atau keadaan 1 namanya. Ini keadaan 2, keadaan 3. Tulisnya begini, karena ini 1 nilainya, ini tidak perlu dihitung. Yang dihitung ini saja. Psi kali psi X. Nah ini. Berarti kalau dituliskan nih, tadi kan psi-nya kan nih. Ya, ini psi. Ini juga psi ya, sama. Psi dikalikan psi X, kalian dot namanya. Itu hasilnya psi 1 dikalikan psi 1x. Ya ini kan akar 3/3 kali psi 1 kali psi 1x. 2/3 psi 2 kali. Ya kan? Terus akar 3/2 psi. Ini psi 1 berapa nilainya? Bukunya kamu dah. Hah? Bukunya Tapi kamu. dikuadratkan di sini ya. Mak, Psi 1 nilainya 1. Sarap sedih lah. Psi 2 psi 1 nilainya 0.
C3 C1 nilainya 0. Jadi ini 1 berarti akar 3/3 dikuadratkan Putaranmu kan kemarin jadi habis 3/9. bersinggah mambrah-mambrah di situ. Pitar. Kuku, Nah. mambrah-mambrah. Kemudian P2 juga sama. Kukunya 4 kamu kan per kemarin 9, kan P3 2 per 9. Di sini, di Tuh. sini, di sana, di sana. Masa iya. Nah, peluangnya total 1. Nah, ini berarti ini sudah ternormalisasi namanya. Nah, Mas, sekarang benar, jumlah partikelnya pada psi 1 berapa? Nah, kalau partikel totalnya itu 810, tadi kan partikel totalnya kan 810. Nih. Jumlah partikelnya ya, jumlah partikel dikali probabilitasnya. Pada keadaan 1 itu 270, pada keadaan 2 itu 360, pada keadaan 3 180. Gitu. Nah, yang lain sama, ini juga ini sama. Ini tenaga total 101 menurut persamaan I dengan ini dan seterusnya ya. Psinya dituliskan punya keadaan seperti ini karena ini ada 5, di sini kan ada 1 2 3 4 5, di sini juga 1 2 3 4 5. Dah. Ini ortonormal berarti sudah normal, berarti nanti psi 1 dikalikan psi 2 itu 0, psi 1 kalikan psi 3 0, psi 1 kalikan psi 1 nilainya 1 kalau yang ini. Gitu. Nah, tentukan nilai eigennya. Nah, kalau menentukan nilai eigen energinya, itu kalau nilai energi itu berarti Hamiltonan yang dikenakan ya. Tadi Hamiltonannya itu persamaannya ini. Nah, untuk perlu mencari probabilitasnya dulu. Nah, ini. Dicari probabilitasnya dulu seperti tadi. Ya, probabilitas ketemu, lalu dicari rata-rata energi sistemnya. Ya kan? E, Bn, EI. Padahal E tadi dapatnya dari mana? Kalau di sini, kalau di soal itu mana tadi? Kalau di soal itu kan nih energinya, berarti kalau ini 1 berarti S1 epsilon 0, ada epsilon 0. Kalau ini 2 berarti 2 epsilon 0. 3 epsilon 0. Itu energinya kan. Berarti kalau dicari berarti ini. Berarti kalau N1 ini N1 P1 tadi berapa? Dilihat di sini. Ini yang saya P2 aja. Ini P2 ini P2 berarti E2 itu berarti 2 epsilon 0 ini. Kemudian P2 itu ini 4/15 masuk di situ dan seterusnya. Gitu. Nah, ini di fisika kuantum. Dan yang sering dikerjakan atau soal-soal yang sering keluar itu ya seperti itu. Karena kalau mencari persamaan Schrödinger itu waktunya lama. Kecuali hanya untuk Schrödinger satu dimensi itu masih cepat. Bisa. Nah, untuk operasi ini itu bisa diganti dengan matriks. Jadi nanti kalau bisa ini bisa diganti matriks. Gini nih. Nah, tergantung kalau misalkan berhubungan dengan spin, nanti isinya matrik, tidak punya fungsi gelombang seperti yang kita bicarakan. Tapi prinsipnya sama semua. Jadi kalian nggak usah bingung matrik. Kalau perkalian matrik berarti matrik baris kali matrik kolom gitu kan. Kalau mau nilainya itu ada nilainya berarti harusnya gimana? Matrik baris kali matrik kolom. Itu hasilnya adalah nilai. Operator itu adalah matrik baris. Kemudian fungsi gelombangnya itu adalah matrik kolom. Itu kalau nanti berhubungan dengan spin. Nah, itu yang lainnya itu tidak begitu banyak yang dipelajari.
kecuali nanti harus belajar momentum sudut. Itu nanti kalau kalian lolos sampai nasional ada momentum sudut, itu harus dipelajari. Operator momentum, terus kemudian operator tangga yang naik turun, nah itu harus dipelajari. Penyelesaian dari osilator harmonik kan gitu harus dipelajari. Spin, nah, terus teori gangguan itu sedikit. Kalau diganggu sedikit, lalu nanti hasilnya seperti apa gitu. Nah memang di fisika kuantum itu, ya. Dan misalkan mencari energinya berapa nih energinya, nah gitu. Ya kalau misalkan diketahui sistemnya, selesaikan aja dengan persamaan diferensial, persamaan Schrödinger. Ya kan, kalau sudah tahu fungsinya. Nah, untuk keadaan kuantum, misalkan kita ingin menuliskan atau menggambarkan potensial. Nah, potensial osilator harmonik itu gambarnya seperti apa kan kalian juga bisa tahu. Nulisnya juga gimana. Kalau potensial yang tidak osilator harmonik, misalkan potensial sumur, nulisnya seperti apa, potensial tanggul, nilainya menulisnya seperti apa mestinya bisa. Ya, dipelajari sendiri gimana caranya. Baik, saya kira saya mengajar sampai di sini. Karena kalau banyak-banyak juga kalian pusing, karena ini yang saya ajarkan ini adalah inti dari fisika kuantum. Kalau kalian bisa memahami semua ini, sebenarnya tidak sulit fisika kuantum semuanya. Hanya perlu latihan saja. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Akhirnya langsung join. Akhirnya langsung join. Halo, ada pertanyaan kah? Pak, boleh izin Iya, bertanya? ya. Tadi itu yang contoh soal yang terakhir tadi, itu kan ada uji normalisasi. Nah, itu sebenarnya dibuat apa ya, Pak? Nah, normalisasi itu gunanya untuk apa? Pertanyaan saya. Atau apa arti dari normalisasi? Nah, itu pertanyaannya kan sebenarnya itu. Normalisasi itu seperti gini, kalau kalian menghitung probabilitas ditemukannya, misalkan kalian punya kelereng, ya. Punya kelereng itu 10, warnanya 2 merah, ya kan? Misalkan 3 kuning, ya kan? Merah kuning. Terus kemudian sisanya yang 5 hijau, 2, 3, 5. Probabilitas ditemukannya kelereng yang warna merah tadi berapa? Kalian menulis 2. 2/10. Nah, 2/10 kan? Nah, supaya kalian tidak menggunakan per 10, caranya gimana? Dikali 10. Caranya bagaimana supaya tidak menggunakan per 10? Dikali 10, Pak. Nah, caranya dikali 0,1. 0,1 kan? 2 kali 0,1 tambah 3 kali 0,1 tambah 5 kali 0,1. Hasilnya berapa itu kalau dijumlahkan? 2 kali 0,1 tambah 3 kali 0,1 tambah 5 kali 0,1. Hasilnya berapa? 1. Nah, jadi probabilitas untuk ditemukannya semua kelereng itu di situ 1. Nah, itu yang namanya normalisasi dikali 0,1. Gitu. Jadi kalau kalian nanti enggak ternormalisasi, ya kan, itu diintegralkan atau dikalikan, itu nilainya tidak 1. Nah, itu namanya enggak ternormalisasi. Kalau dikalikan itu nilainya 1, itu namanya ternormalisasi. Dikalikan dan dijumlahkan ya maksudnya.
nanti totalnya 1, itu namanya ternormalisasi. Konsep normalisasi itu gitu. Jadi pokoknya ini kalau probabilitas ditemukannya semua itu harus 1, itu namanya ternormalisasi. Ya, probabilitas ditemukannya partikel di suatu ruangan, di seluruh ruangan itu kan 1, karena partikel di tempat lain tidak ada, adanya di situ aja, misalkan gitu. Nah, itu namanya ternormalisasi. Jadi kalau mau menormalisasikan, nah ini teknik untuk menormalisasikan di sini tapi ada. Teknik untuk menormalisasikan, coba saya cari. Nah, ini ada uji normalisasi di sini. Nah ini. Kalau diginikan, itu nilainya tidak 1. Ini kan tidak 1. Itu berarti tidak ternormalisasi. Caranya supaya ternormalisasi bagaimana? Dikuadratkan. Ya, dia harus dikalikan. Ini dikalikan N, ini dikalikan N, sehingga ketemunya kalau dikalikan nanti ada N kuadratnya. Jadi di sini ada N kuadrat. Nah, N kuadratnya itu gimana caranya? Saya start. Jadi ya pokoknya kalian harus mencari supaya nanti ini nilainya 1, harus dikalikan berapa ini, supaya ini kali ini nilainya 1, gitu prinsipnya. Jadi ini dikalikan berapa supaya ini dikali ini nilainya 1. Saya tanya yang ini, berarti ini dikalikan berapa isinya supaya nilainya menjadi 1. Ada yang menjawab? Kali berapa ya? Isinya ini dikali berapa supaya ini menjadi 1. 19 Halo. berapa ya? Halo. 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 Masih mendengarkan? Halo. Masih Pak. Ya, dikali berapa supaya ini nilainya 1? C-nya dikali berapa ini? C dan C dan sini. Harus sama ya nilainya. 19/15 mungkin. Akar ya. Ini dikali akar 19/15. Ini dikali akar 19/15. Ya. Kalau akar kan dikalikan jadinya 19/15 toh. Ini kan dikali nanti. Ini jadi akar 19/15. Ini akar 19/15. Nah, ini juga di sini menjadi akar 19/15 tapi dikuadratkan. Ya kan? Nanti akar 19/15-nya turun menjadi 19/15 di sini. Ini menjadi kali 19/15 jadi 1. Gitu. Jadi cara yang normalisasi ya sudah dikali akar dari perkaliannya. Nah, itu cara menormalisasikan. Ada lagi pertanyaan? Apa lagi? Mudeng. Agak. Tentang apa kuy? Komutator. Maaf Pak, apakah nanti PDF-nya bisa di-share? Halo? Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, akan kita akhiri sampai di sini dulu. Ya, itu inti dari fisika kuantum. Nanti kalian bersama Schrödinger silahkan belajar sendiri.
Schrodinger. Schrodinger. Schrodinger semester berapa sih persen belum nih? Schrodinger semester berapa? Semester 2? 5? Ya, bagaimana? Sudah? Saya kira sampai di sini dulu. Ini materinya mau saya kirim ke siapa? Ke saya aja Pak, nanti saya share ke teman-teman. Astagfirullah. Dikirim kemana? Sudah masuk ya, Mas? Coba dicek dulu. Oke, sudah Pak. Kalau gitu kita akhiri dulu sampai di sini ya. Ya, selamat sore, mudah-mudahan sukses. Ini saya dari pagi sampai sore ini saya ngajar di angkat HP ini. Ya, kita akhiri dulu. Selamat sore. Mudah-mudahan berhasil semuanya. Oke, selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak. Cek. Yo. Dapat kamu menang nggak Cak? Ayo. Menang nggak ngerti Cak. Yang satu apa? Ngerti Jane. Saya pentingnya latihan soal. Iya, tapi aku kayak sibuk. Insyaallah, Rosin ki. Ini bersama Lampung. Keluar. Keluar. Aku keluar. Nggak tahu. Tapi kamu masih di situ. Nah, Bus simulator marin militer. cek. Ayo bahas soal